Selamat sore, salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Levi Putri Channel, channel yang selalu memberikan kabar, informasi, berita yang tentunya terbaru dan terupdate. Dan pada kesempatan kali ini, Levi Putri Channel akan memberikan kabar menyenangkan bahwasanya surat dari Kemenkyu tentang THR bagi PNS maupun PPPK sudah ada. Simak bocorannya. Sebelum ke video berikut, jangan lupa ya klik dulu tombol subscribe-nya agar Levi Putri channelnya semakin berkembang. Dan sekarang langsung saja ke fokus berita. Dikutip dari harian media online Flores terkini, ini judulnya, PNS dan PPPK ada surat dari Kemenkyu. Ini bocoran besaran THR dan gaji ke-13 tahun 2022. Wah, ini adalah berita yang sangat menyenangkan nih. Kurang lebih 2 pekan lagi atau 2 minggu lagi ya, pencairan THR mungkin bisa terlaksana, karena sekarang kan ibadah puasanya sudah hampir 12 hari ya. Flores terkini, kabar gembira bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Pasalnya pemerintah telah memastikan akan mencairkan tunjangan hari raya atau THR untuk PNS pada tahun 2022 ini. Sehubungan dengan itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Menkyu Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo memastikan bahwa alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk THR sudah disiapkan. Kalau alokasi APBN selalu disiapkan, katanya singkat, dikutip dari kemenkyu.go.id. Dikatakannya, para PNS juga akan menerima gaji ke-13 selain THR di tahun ini. Pencairan gaji ke-13 itu bahkan sudah diatur dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN tahun 2022. Dalam undang-undang itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan alokasi anggaran THR dan gaji ke-13. Nah, jadi ini sudah disiapkan ya sama Ibu Menteri Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Meskipun Kementerian Keuangan masih membahas terkait mekanisme pencairannya, pemerintah telah memastikan bahwa akan mencairkan THR PNS sebelum Lebaran atau Idul Fitri tahun ini yang jatuh pada awal Mei ya, kira-kira 1 ya atau tanggal 2 Mei, hari raya Idul Fitri ya. Untuk penentuannya kita tunggu saja ya di sidang isbatnya. Sementara itu, gaji ke-13 akan cair pada awal tahun ajaran baru sekitar bulan Juni atau Juli. Jadi untuk gaji ke-13 ini cairnya bulan Juni atau Juli. Sementara untuk THR ya sebelum hari raya Idul Fitri, yang tentunya bukan hanya PNS saja ya, ASN termasuk di dalamnya adalah PPPK. Selain PNS, kabar gembira pun menghampiri pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. PPPK juga bakal menerima THR dan gaji ke-13 di tahun ini. Pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2022 untuk PNS dan PPPK telah diatur dalam surat Kemenkyu nomor 42/PMK-05/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara ASN pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan
tahun 2021. Tenang ya, ini kabar gembira nih, pensiunan, penerima pensiun ini bakal menerima THR ya. Tinggal menunggu waktu saja. Seperti halnya PNS, THR dan gaji ke-13 untuk PPPK diberikan dengan sumber dana dari APBN. Secara khusus, dalam surat dari Kemenkyu tersebut diatur juga mengenai juknis THR dan gaji ke-13 yang tertulis dalam pasal 5, di mana terdapat beberapa kelompok PNS yang tidak berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13. Jadi tidak semuanya PNS mendapatkan THR ya. Di sini di dalam pasal 5 ada ya yang tidak berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13. Dan sebagai berikut ya. Pasal 5, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A, huruf C, dan huruf D. Dalam hal, jadi ini dalam hal apa nih tidak diberikan THR dan gaji ke-13? Yang pertama, sedang cuti di luar tanggungan negara. Nah, ini tidak berhak menerima THR dan gaji ke-13. Kedua, sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi maksudnya supaya tidak double gaji ya. Selain itu, Kemenkyu juga menyampaikan bahwa PPPK juga akan mendapatkan THR jika memenuhi syarat tertentu. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Tulis Kemenkyu. Dalam hal ini, PPPK yang berhak menerima THR dan gaji ke-13 adalah PPPK yang diangkat pada tahun 2021. Tuh ya, ini kabar gembira nih, tenang saja buat PPPK yang diangkat pada tahun 2021 berhak juga mendapatkan THR dan gaji ke-13. Tetapi tentunya harus juga memenuhi kriteria yang lain ya. Kalaupun diangkat 2021, tetapi kalau SPMT-nya dianggap tidak memenuhi syarat, ya mungkin saja tidak mendapatkan THR, tetapi untuk gaji ke-13-nya mungkin dapat ya, karena kan SPMT-nya kebanyakan sekarang yang keluar April. Kalau gaji ke-13 kan Juni Juli keluarnya, jadi itu kemungkinan dapat. Sementara THR ini sebelum Mei ya, jadi sebelum Mei TMT-nya harus April ya, tanggal 1, tanggal 2 atau mungkin tanggal berapa, itu tergantung kewenangan daerah. Admin mendoakan ya, semoga saja ada kebijakan dari daerah, pemerintah maupun pusat, bahwasanya kalau bisa nih, kalau menurut admin yang sudah lulus PPPK tahun 2021 mendapatkan THR juga ya, walaupun SPMT-nya misalkan belum turun. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalam.